Danau Mawang merupakan danau terbesar yang berada di Kabupaten Goa, Kelurahan Mawang, Kecamatan Sumbopo. Jadi Danau Mawang ini memiliki luas sekitar 3 km persegi dan luas seluruh kawasannya ini sekitar 12 km persegi. Jadi Danau Mawang ini terbentuk dari dua versi. Yang pertama itu versi ilmiah dan yang kedua versi legenda dari masyarakat. Yang pertama, versi ilmiahnya, Danau Mawang ini terbentuk karena pergeseran tektonik bumi sehingga menyebabkan cekungan pada dataran bumi dan cekungan tersebut terisi air, muncullah sebuah danau. Terus dari versi legenda dari masyarakat, pada abad ke-16, hiduplah seorang laki-laki sakti yang bernama Pandre Tandara. Pandre Tandara ini merupakan dampang atau pemegang kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Jadi Pandre Tandara ini merupakan dampang yang sangat bijaksana kepada masyarakatnya. Karena kebijaksanaannya itu, Pandre Tandara ingin merasakan hidup seperti rakyat biasa. Kemudian permohonannya pun terkabul. Akhirnya Pandre Tandara hidup seperti masyarakat biasa. Dan pada suatu malam di kediamannya, Pandre Tandara ini sedang bertafakur. Kemudian ada suatu cahaya yang sangat terang yang muncul dari dinding rumahnya. Ketika ia menghampiri cahaya itu, ternyata cahaya itu berasal dari sebuah kalung emas. Ia mengambil kalung emas itu, tapi Pandre Tandara tidak membutuhkan kalung emas ini. Akhirnya ia memiliki ide untuk menukarkan kalung emas ini dengan salah satu kerbau milik temannya, Karaeng Tolo, yang ada di Kabupaten Jeneponto. Lalu berangkatlah Pandre ke Jeneponto. Sesampainya ia di Jeneponto, ia pun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Karaeng Tolo. Mengetahui hal itu, Pandre pun dipersilahkan untuk memasuki kandang kerbau. Pada saat Pandre memasuki kandang kerbau, sedari awal ada satu kerbau yang terus melihat dan memperhatikan Pandre. Maka Pandre pun memutuskan untuk membawa pulang kerbau tersebut. Setelah Pandre dalam perjalanan pulang, Karaeng Tolo baru menyadari bahwa kerbau yang dibawa pulang Pandre adalah kerbau kesayangannya. Karaeng Tolo pun mengutus pengawalnya untuk mengambil kembali kerbau tersebut. Pada dasarnya, Pandre ini memang sakti. Ia telah mengetahui hal ini jauh sebelum Karaeng Tolo mengutus pengawalnya. Maka Pandre membuat kerbau tersebut mati, membusuk, bahkan dikerumuni banyak lalat. Setibanya pengawal Karaeng Tolo di tempat Pandre tadi, ia pun melihat kerbau tersebut telah mati. Maka pengawal pun memutuskan untuk kembali ke Jeneponto dengan tangan kosong. Mengetahui bahwa pengawal Karaeng Tolo telah pergi, Pandre pun menghidupkan kembali kerbau tersebut dan mengubahnya menjadi kerbau yang lebih besar dan diberi nama I Tambak Laulung. Tambak yang artinya banyak dan laulung yang artinya lalat besar. Akhirnya Pandre dan I Tambak Laulung kembali ke Kampung Tandara dengan selamat. Lalu I Tambak Laulung pun yang lama tinggal di desa Tandara dan merasa kesepian, akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa Simbang. Desa Simbang ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Karaeng Simbang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Karaeng Simbang ini juga memiliki sapi yang banyak atau kerbau yang banyak, sama seperti Karaeng Tolo yang berada di Jeneponto. Akhirnya I Tambak Laulung pun memutuskan untuk tinggal beberapa saat di desa Simbang. Setelah beberapa saat tinggal di desa Simbang, akhirnya I Tambak Laulung pun beserta kawanannya memutuskan untuk kembali ke desa Tandara. Pada saat perjalanan ke desa Tandara, I Tambak Laulung menemukan sebuah hutan yang lebat dialiri oleh sungai-sungai dan juga telaga. Akhirnya I Tambak Laulung pun memutuskan untuk berkubang sementara di telaga tersebut bersama kawanannya. Karena saking banyaknya kawanan yang dibawa oleh I Tambak Laulung, akhirnya telaga yang awalnya kecil menjadi besar dan terbentuklah danau. Setelah beberapa lama tinggal di telaga tersebut, akhirnya I Tambak Laulung pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke desa Tandara. Namun
ada beberapa kawanannya yang menolak untuk kembali ke desa Tandrara. Hal ini pun membuat Itambak Laulung geram dan marah dan menanduk kawanannya yang membangkang tersebut. Dari peristiwa tersebut, beberapa kawanan Itambak Laulu mati dan menjadi bangkai di danau tersebut dan terlihat seperti mengapung jenazahnya. Maka dari itu, Danau Mawang yang semulanya itu telaga dinamakan Mawang karena Mawang itu dari bahasa Makassar yang berarti mengapung. Selang beberapa saat di perjalanan dan sampai di desa Tandrara, kedatangan Itambak Laulung bersama kawanannya disambut baik oleh Pandre Tandrara beserta masyarakat yang ada. Karena saking banyaknya kawanan yang dibawa oleh Itambak Laulung, akhirnya kerbau-kerbau tersebut pun dibagikan oleh masyarakat yang ada. Tak lama kemudian, datanglah kerbau sakti dari Bone yang ingin beradu kesaktian dengan Itambak Laulung. Akhirnya perkelahian selama 7 hari 7 malam tak terelakkan, sehingga menyebabkan kerbau sakti ini mengalami kelelahan dan ia terkena tanduk Itambak Laulung dan kerbau sakti ini pun mati. Lalu Itambak Laulung yang mengalami luka yang sangat parah akhirnya mati dalam perjalanan pulang menuju danau di mana tempat ia menanduk para teman-temannya. Tak lama setelah kematian Itambak Laulung, Danau Mawang ini pun ditumbuhi oleh beberapa kembang yang disebut dengan kembang teratai. Jadi tak hanya cerita dari Itambak Laulung, di Danau Mawang ini juga dulunya merupakan tempat pertemuan 3 wali yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu diantaranya Syekh Yusuf, Datuk Ripa Gentungang, dan Lomo Riantang. Bagaimana kisahnya? Yuk ikuti kami. Oke, selamat malam teman-teman yang masih setia untuk nonton kami. Pada malam hari ini kita akan berusaha menggali informasi tentang Danau Mawang melalui perantana makhluk halus ya. Jadi nanti prosesnya itu saya akan ditemani oleh saudara Ira, rekan saya. Jadi kita akan memasukkan makhluk halus penunggu di daerah sini ke rekan kita yang namanya Tika. Jadi kita akan menggali informasi lebih dalamnya. Oke teman-teman semua, sesuai janji saya yang tadi bahwa sekarang kita sudah berkumpul dengan mediator dan juga rekan kami yang akan memasukkan makhluk halus yang ada di sini ya. Jadi prosesnya teman-teman semua sudah bisa bayangkan. Mungkin bisa langsung saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sih Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ini sih Siapa? yang Kita penunggunya daerah sini. Siapa nama tadi? Bisa bicara. tidak bisa bicara. Bisa ngomong? Terkunci. Ya, saya buka kunci ya. Ya. La ilaha illallah. Assalamualaikum.
banyak. Sudah bisa bicara? Bisa aja. Iya. Bisa aja. Iya. Siapa nama? Nah, kita penunggunya di daerah sini. Iya. Saya panggil apa? Ki? Air. Air. Minum. Bagaimana? Minum gitu dulu. Sampai. Sini menghuni area ini. Salon nih. Naya renta ini. Tengah miseng. Bagaimana sih? Tapi anu toko kana buah jadi kata menyobai itu magi nganu dulu nah renta kata Miseng. oh tenang memang renta di tapi salah magi jadi kaman nakis ya gangkuin main rin itu mau erok kang iseng cerita nene tanpa karioloa te gamma yang kiseng atau jadi te magi anu te magi karang-karang atau bongai kiseng jatuh Iya. Hah? Kisah jatuh? Jadi puna ni akan diseng injo muni kipau, tah? Iya. Injo di informasi kuseng. Cerita lagi. Ngapa ya? Kalau turut dulu ni kisaring? Iya. Ente. Tapi cerita gitu. Iya. Cerita lagi kata. Jadi apa nak tandang kan ku ki anu. Kaper mas. Cerita begini tentang tampak Riolo Tikama ni kulenya dan umawang ising. Apa iya? Ini sejarahna dan umawang ang ising. Tikama awal mulana ay parik ni Itu nampak. pinang parik. Langsung jikaman ni dan umawang. Iya. Nagkaroon na. Laki katera ni ron. Iya. Salon girin nito. Sama sekali. Jadi kulit kipawing kana Tikama Riolo aktivitas na wargaya rin ni. Kita na tahu rin na. Oh sa rin. Nisengi kana si Yusuf sigang karaing pagintungan Iya Gus. nisengi jadi kamen ni Riolo niya caritana enjo karaing si Yusuf sigang karaing pagintungan sigang lolo kari antang meka ngirin ni Iya. betul kinja Iya. meka ngi Iya. oh jadi tekama caritana enjo talua sigap rin ni apa yang terjadi Cerita ji. cerita ni Terluan do. Ilo mo. Iba mo karyantang sa Yusuf sigang karaing pagintungan di nisengi kana injo sa tekama nisengi kana injo sa Yusuf niya karomana Iya. pangisingan na tekama injo pangisingan na injo talua Wajib. kaya may kitsini kinjo ang mancing ang meka injo talua Nana kira di bawah. na injo talua kaya may Ano? oh jadi Dano Riolo na di Dano Riolo Kita na tahu rin na. Tena jadi Iya, tambak laulung. Ditambak laulung. Tambak laulung. iseng ikan na tambak laulong tedong Iya. tedong baturi Ini punto. jadi Riolo njo di Kampung Simbang
Nyakin jadi kana itambak lulun sigang agan-agan na merin ne. Aku bang ibeng sigang agan-agan na. Nah anjam ini kanan je tanpa ka mawang. Iya. Jadi kate waktu nami njari dano pinampa niak kidi. Iya. Di. Jadi injo Jari rilbokwa mi. panretan rara iya. Iya rio dari banding kate ta? Iya. Hah? Iya. Tapi kate ne biasa. Tambah liulung. Iya, kate kan ini kuasa ini kerajaan rawa toh. Hah? Iya. Biasa jadi ular juga. Iya. Hah? Kau tuh yang jadi ular badannya kepalanya manusia. Perempuan. Iya. Itu? Iya. Nakit tumbuhan. Bah, bisa nih karena buaya. Oke, teman-teman semua. Jadi yang masuk di sini itu yang punya kerajaan di danau tersebut. Tapi penunggu yang masuk ini Kuali min. Hah? Kuali. Bisa nggak? Hah? naiknya Anak-anak, woi, Kuali min. woi, andik kon tuh. Kulen wale. Hah? Bisa jaga? Hah? Woi. Hah? Mulai. Anne mo kuali. pembicaranya. Hah? Jadi yang masuk ini teman-teman semua penonton yang merupakan Anne mo kuali na. atau Tapi kau merupakan boleh raja tahu, dari danau ini. Tapi dia baru datang setelah terbentuknya danau ini. Kukal. Kita akan berusaha memasukkan tambak laulu ya, tapi nampaknya tambak laulu itu sulit untuk dimasukkan. Lepas mi tidak aja. Iya. Sekali cerita Iya. kamu paling Kita main kayak HP bagus. jadi yang masuk di dalam tubuh rekan saya ini merupakan penunggu ya, atau merupakan penguasa dari istana yang ada di Danau Mawang ini. Namun beliau ini baru ada di tempat ini ketika danau ini sudah terbentuk. Kita akan mencoba untuk mengundang Tambak Laulung, tapi kami masih berusaha untuk masukkan Tambak Laulung karena menurut informasi yang tadi disampaikan bahwa Tambak Laulung itu sulit untuk diajak masuk ke dalam tubuh rekan saya ini. Kita akan usahakan ya. Jadi nisengi kana injo pandret tanrara. Iya, kasi. Nigap injo. Naman duluan, Tanrara atau dia? Iya. Seperti apa orang? Tanrara. Kule ni cerita tekam injo rupanna pandret tanrara. Apa kekuasaan ini? Kamu ada. Lompoi. Punna injo itambak laulu jai sigagan na yolo dise Jai. kita majai na jadi sekali ribuan. Jadi menurut informasi yang saya tanyakan bahwa yang merupakan penunggu dari danau ini dia mengetahui rupa dari Pandret Tanrara yang merupakan pemilik dari Tambak Laulung, dan saya mengkonfirmasi bahwa Tambak Laulung itu memang dia banyak kesini bersama rekan-rekannya yang dari desa Simbang menuju ke desa Tanrara. Ini kita mengkonfirmasi pada penunggu danau ini bahwa apa yang diceritakan oleh masyarakat urban legend itu tepat dengan apa yang dia katakan. Menurut informasi yang tadi disampaikan bahwa penunggu dari Danau Mawang ini memiliki ciri-ciri dia bisa berubah-berubah. Jadi terkadang dia bisa menjadi ular yang berkepala manusia dan juga buaya yang selalu dilihat oleh pemancing yang ada di sini. Kapau ini karena selalu nampak kami kalian dari Pak Mekang pemancing selalu dikasih lihat diri tadi pemancing. Lain kali bawa kertas. Punak Mekang inja tahu Lain kali bawa apa sini kang rupan ngapai kuling dia meresahkan nih naganggu ki ten aja ngapa nani gangguin Pak Mekang. Nggak bisa dia. Dia nama Sari. Tena nasari ki apa nih pala Jai. apa-apa ini dia sadi
Oke, teman-teman semua. Jadi saya menanyakan kepada penunggu tempat ini bahwa dia yang selalu mengganggu aktivitas masyarakat yang memancing di sini. Katanya dia tidak diberikan sesajen. Kulek nih, kulek pawang karena rekaman nih rupanya istanan tak. Rekaman di kerajaan tak. Jaya kan tak, Raw. Jaya. Kate bosnya. Enggak. Kan Kita mikir orang ini aja. Tahu mah aja. Rekaman di rupanya istanan tak di bawah. Jadi informasi yang saya dapatkan dari yang penunggu di bawah ini bahwa di bawah itu dia memiliki banyak teman ya. Dia juga memiliki banyak penunggu di bawah dan dia merupakan pimpinannya. Dan saya tanyakan bagaimana rupa istana yang ada di bawah, dia mengatakan sangat bagus. Dan dia mencoba untuk mengambil rekan saya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya mengenai Danau Mawang. Jadi teman-teman semua, kita sudah mendapatkan informasi mengenai Danau Mawang ya. Sebenarnya kita sangat ingin mengundang Itambak Laulung. Dia menunjuk ke arah sana, tapi nampaknya sangat sulit ya untuk memasukkan Tambak Laulung ini. Tapi kita akan berusaha. Ini tadi dia sudah menjelaskan tentang ini, tapi ya itulah. Kita sudah mendapatkan informasi itu, jadi kita akan berusaha untuk mengeluarkan penunggu ini dan memasukkan rencananya Pandai Tandrara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lain tama ini. Ya, Pandai tambah. Pandai Tandrara Pandai. Assalamualaikum. Keren saja. Kating gimana Pandai Tandrara? Kating ni dia patayan. Iya. Tamanya kerja di bawah sesuatu karena eroka iseng ini sejarah anak dan mau kita kulit jadi kulit diceritai karena kemain di kerajaan seperti bukan Tandrara tapi pas aku Oke, teman-teman. Jadi sekarang yang masuk di dalam tubuh rekan saya ini merupakan Pandai Tandrara atau penguasa dari Tandrara yang merupakan salah satu pemilik dari yang merupakan pemilik dari Itambak Laulung yang kerbau tadi. Jadi saya jelaskan daerah kekuasaannya. Dia mengatakan juga di sini merupakan daerah kekuasaan dari Pandai Tandrara. Dan juga saya tadi bertanya tentang bagaimana terbentuknya Danau Mawang ini. Beliau mengatakan bahwa Danau Mawang ini dulunya tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Dia menjelaskan seperti itu. Jadi saya bertanya pada Pandai Tandrara yang mana yang duluan menghuni wilayah ini, beliau atau yang sebelumnya tadi masuk atau yang ada di bawah tadi. Dia mengatakan bahwa dia yang lebih dulu menghuni daerah ini daripada penunggu danau yang tadi masuk. Nopuang Tandrara merupakan penguasa daerah sini dan juga sudah lama menghuni daerah sini. Dia sendiri aja dan dia merupakan pandai besi yang mendiami wilayah ini. Kalau asal tak ya dari mana Ki? Oh dari sini Ki Puang. Makassar orang Goa Ki memang. Togi Gua. Orang Goa Ki atau orang Bugis Ki? Marwan. Iya. Warwan. Oh dua-dua ya. Tapi dominannya Makassar tadi. Iya. Oh iya. Mira, tengok pada. Itu betul itu Pak yang mau hidup miskin. Iya. Oh iya, jadi taman. Materi Ini pulang ngirit batu ritahu. kenapa? Yolo injo. Kenapa dia? Suratau. Kenapa dia? Iya. Ngapai kule Eroki Suratau. Nah, kalau manyang ki Kan orang-orang yang kaya ada kasih kampanye. Eroki Singkam rakyat tak. Jadi begini. Saya tadi bertanya kepada Puan Tandrara
bahwa dia kan dulunya orang kaya. Kenapa dia memilih untuk menjadi miskin? Dia mengatakan bahwa dia ingin menyelaraskan kehidupannya dengan rakyat yang dia lihat. Mengapa ini rakyat tadi suruh kau kasih? Pena ya. Yang kaya rok. Kaya jadi dia lo waktu kan jo bertafakur karena erok suruh kau. Nah di sini kinjo bering Bulai. bulai. Iya. Tahu jangan. Tuh jengin jo. Nah nyale, kemai Iya. nyaling jo bulai. Kaya ring bet balik balik. Balik. Nah lebak ninjo nyali bulai nga. Kita mau cerita anak selanjutnya. Kan itu kan Boleh ji. itu kan kibensigan te dong di Karentolo jadi pun Iya kusare. di sare atau itu kan Kusare ji. di sare Oh, nampak Karentolo sare Tedo. Oh, jadi setelah dia mendapatkan emas, tempatnya katanya jauh dari sini. Saya bertanya di mana emas itu, dia menjawab bahwa tempatnya sangat jauh dari sini. Dan ketika dia mendapatkannya, dia menyerahkan emas itu ke Karentolo yang berada di Jeneponto. Dan Karentolo itu memberikan kerbau. Jadi ceritanya mereka saling memberi ya, Ditambah tidak, lalu tidak bertukar. Kan jadi tambah lalu ni alli. yang dikasih mati awalnya dikasih busuk. Anja itambah laulu ningai sigang Karentolo ngapa na kulay niya lo Iya. Nakalupay. kalupay ka na nangai hmm. Sare ya. Mingkalik ba mikir na sare na motor mikiri tanrara na naboya Aku ki bunuh ini. na nibuno yung jatilo nga nampa ni akala sige kasi may kamanya cerita jadi setelah dia mengambil kerbau itu, saya bertanya lagi, dia pulang dan dia dicari oleh Karentolo dan tiba-tiba dia membunuh kerbau itu. Setelah itu dia menghidupkannya kembali. Anggapan aku le ni sare namin jo tedon ta itambak law. Anggapan aku le ni sare jo tedon ta itambak law. Nakti dia besar. Jadi saya bertanya kenapa kamu memberikan kerbaumu nama itu Itambak Laulu? Karena dia cuma ingin memberikan nama itu saja. Tidak ada alasan kenapa dia memberikan nama tersebut. Mira, masih ada yang mau ditanyakan? Puna karen simbangnya kising. Kising. Bijat tak injo atau aganta? Aganta jadi. May batu na ya karen simbang. Pero kan si Pawon ini karen simbang aganta injo ta. May injo batu na karen simbang. Takalar. Otorita takalar karen simbang. Nah, may kekuasaan mo. Teri Maros di takalar. Nah itu katanya tunjuk karen simbang. Karen simbang tuh. Jadi ton tidon nanja. Jadi injo agang-agang na ditambah laulung tidon na karen simbang injo. Iya. Bukana injo ditambah laulung. May ri simbang. Nali agang-agang na. Ditambah laulu. Iya, tambah laulung. May ri tampa na karen simbang. Nali agang-agang na injo kerbau. Tanpa mantang rin nih sinaga-agan na itambak laulung di ganong mawang cocok injo nampa injo milik ba na ero kiseng minro ang motor mayri tanrara na niya agan na te ero may mina nasiba cocok yung cerita ng jadi. Oke, ada kesalahan teknis sedikit ya bahwa lightningnya tiba-tiba mati teman-teman. Tim akan segera mengecek. Kelihatan jika? Oke, agak sedikit ini teman-teman. Kelihatan jika? Kelihatan. Oke. Ero kapawang kisingan
anja ceritanya kalau karai nisenyi se Yusuf di igap pa jinjo igap pa jinjo kuna lo mo karyantang igap pa tanji sigang dato pagintungan igap pa ya ola benjo talua ame kan rin ame kan tapi lagi Belang-belang. Belang-belang. tala sa inji ke inji atau tena mo Perbedaan umur. kung lagi cerita apa cerita ninja talua tena boleh Oke, saya bertanya kepada Puang Tandara mengenai pertemuan 3 wali yang ada di Danau Mawang ini antara Syekh Yusuf, Dato Pak Gentungang sama Lomo Karyantang. Dia membenarkan bahwa ketiga wali tersebut pernah bertemu di sini dan mancing bersama. Setelah saya tanya apa perbincangan mereka, dia menjawab tidak bisa untuk diceritakan. Mungkin bersifat privasi. Ini saya ikan aja talua may rimak ka. Jangan boleh cerita. Jadi cerita tentang ketiga wali tersebut dia tidak ingin menceritakannya lebih lanjut ya. Dia sekedar memberikan informasi saja bahwa dulunya memang ketiga wali tersebut pernah berkumpul di daerah sini. Jadi pero kapawang kini karena mekamban dari yolo aktivitas na warga yari niat mentom nika tahu atau tena. Oke teman-teman, sekian dari kami wawancara eksklusif bersama penunggu yang ada di tempat ini. Untuk selanjutnya kami akan menelusuri tentang makam Syekh Yusuf, Lomo Karyantang dan juga Dato Pagintungan. Saya atas nama Afik dan rekan saya Afira Anbar, tetap ikuti channel kami Antara Kusuma.